Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devandio Kenan Robert, NIM 415181110170. Di sini saya akan coba menjelaskan rangkuman modul ke-6 untuk tugas kelompok. Nah, pertama, apa itu steganografi? Nah, dalam bahasa Yunani, steganografi itu dibagi menjadi dua, ada steganos, ada graphian. Steganos artinya tersembunyi, graphian artinya tulisan. Steganografi bisa diartikan tulisan tersembunyi. Nah, perbedaan kriptografi dan steganografi. Kriptografi menyembunyikan isi konten agar pesan tidak dapat dibaca oleh pihak lain. Kalau steganografi menyembunyikan keberadaan pesan untuk menghindari kecurigaan dari pihak ketiga. Next. Information hiding. Information hiding ada di bidang ilmu yang mempelajari cara menyembunyikan pesan sehingga tidak dapat dipersepsi. Yang termasuk ke dalam information hiding ada kriptografi, ada steganografi. Nah, sejarahnya, usia steganografi setua usia kriptografi dan sejarah keduanya berjalan bersamaan. Periode sejarah steganografi dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada steganografi kuno, steganografi zaman Renaissance, steganografi zaman Perang Dunia, steganografi modern. Nah, ini terminologi steganografi. Yang pertama ada embedded message atau secret message. Pesan yang disembunyikan bisa berupa teks, gambar, atau audio. Kedua, cover object. Pesan yang digunakan untuk menyembunyikan embedded message bisa berupa teks, gambar, audio, video, dan lain-lain. Ketiga, ada stego object. Pesan yang sudah berisi pesan embedded message. Yang keempat, stego key, kunci yang digunakan untuk menyisipkan pesan dan mengekstraksi pesan dari stego text. Kriteria steganografi yang bagus. Nah, ini yang pertama, imperceptible. Keberadaan pesan rahasia tidak dapat dipersepsi secara visual atau secara audio untuk audio. Fidelity. Yang kedua, kualitas cover object tidak jauh berubah akibat penyisipan pesan rahasia. Ketiga, recovery. Keempat, capitally. Yang kelima, catatan. Robustness bukan isu penting di dalam steganografi. 3 tipe steganografi. Pertama, pure steganografi, tidak membutuhkan kunci sama sekali. Yang kedua, ada secret key steganografi, menggunakan kunci yang sama untuk embedding dalam extraction. Contohnya kunci untuk pembangkitan bilangan acak. Yang terakhir, yang ketiga, ada public key steganografi, menggunakan 2 kunci. Kunci public untuk embedding dan kunci private untuk extraction. Contoh, kunci public RSA untuk mengenkripsi hidden message. Nah, terus kunci private RSA untuk mendeskripsi hidden message. Menghitung ukuran besar pesan yang dapat disembunyikan. Ukuran pesan yang akan disembunyikan bergantung pada ukuran cover object. Misalkan pada citra grayscale. Ini ada contoh hitung-hitungannya. Misalkan 256 kali 256 pixel, jumlah byte. Setiap byte dapat menyembunyikan 1 bit pesan di LSB-nya. Pada citra berwarna 24 bit berukuran 256 kali 26 pixel. Nah, ini jumlah pixelnya. Setiap pixelnya 3 byte berarti 25536 dikali 3 sama dengan 196608 bit. Setiap bit dapat menyembunyikan 1 bit pesan. Jadi ukuran maksimal pesan sama dengan 196608 bit sama dengan 24576 byte sama dengan 24 KB. Berapa varian metode LSB?
Yang pertama ada sekuental, bit-bit pesan disembunyikan secara sekuental secara piksel-piksel citra. Yang kedua ada acak untuk membuat penyembunyian pesan lebih aman. Bit-bit pesan tidak disampaikan pada piksel yang berurutan namun dipisah secara acak. M bit LSB untuk meningkatkan ukuran pesan. Maka digunakan lebih dari 1 bit LSB untuk setiap bitnya. Enkripsi XOR. Pesan dapat dienkripsi terlebih dahulu sebelum disembunyikan ke dalam citra. PSNR. PSNR itu Peak Signal to Noise Ratio. Merupakan metrik untuk mengukur kualitas citra setelah proses manipulasi. Satuan PSNR adalah disable atau dB. PSNR menyatakan fasilitas draw di dalam citra. Nilai PSNR berbanding terbalik dengan RMS. PSNR yang besar mengindikasikan nilai RMS yang kecil. Begitu sebaliknya PSNR yang kecil membandingkan nilai RMS yang besar. PSNR yang dapat diterima adalah jika kurang dari 30. Lebih dari 30. Steganalisis. Steganalisis adalah ilmu dan seni untuk mendeteksi ada tidaknya pesan tersembunyi dalam satu objek. Steganalisis untuk metode LSB ada 2. Pertama, metode subjektif melibatkan indera penglihatan manusia, contoh Enhanced LSB. Metode statistik melibatkan analisis matematis, contoh uji C-square, dan RS analis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.